Itu bajunya Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir. Allah, 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 Allah. Dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan. Tak, tak, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kita masih berada di bulan Mei. Di bulan Mei ini, kalau kita tarik ke belakang, itu adalah bulan di mana Orde Baru mengakhiri kekuasaannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Jadi ya ternyata waktu ini sudah berjalan dengan cepat. Kita sudah melaluinya selama 26 tahun yang lalu. Cepat sekali gitu. Tapi kalau dalam sebuah kajian, tentu saja ini terasa masih di belakang. Bahkan cerita di seputar kemerdekaan Indonesia pun rasanya baru terjadi kemarin. Apa yang menarik dari cerita atau pengalaman 32 tahun Orde Baru? Karena kita mengambil untuk kepentingan kita yang pendek, kita melihat bagaimana Pak Harto membuat negeri ini stabil. Salah satu yang dilakukan oleh Soeharto saat itu adalah bagaimana lawan-lawannya itu diidentifikasi dengan baik. Dipelajari ideologinya, karena saat itu ideologi yang menjadi musuh utama negara diposisikan adalah Partai Komunis Indonesia. Tapi setelah partai ini digulung, urusan belum selesai di situ. Ada namanya yang populer bagi kita bersama di saat itu adalah yang disebut dengan bersih lingkungan. Jadi seseorang itu tidak mungkin bisa masuk menjadi pegawai negeri, dulu PNS namanya kan, masuk menjadi polisi, masuk menjadi tentara, ya, apa ABRI namanya. Jadi ABRI atau menjadi orang yang mempengaruhi pendapat massa, katakanlah wartawan, dan pada posisi-posisi strategis perusahaan yang dimiliki oleh negara kalau dia tidak bersih lingkungan. Nah, terhadap korban-korban, katakanlah bukan korban, si pelaku gitu. Misalnya PKI gitu. PKI itu kan ditandai itu, ini klasifikasinya apa? Oh, ini ideologis sekali ini orang gitu. Atau pelaku langsung bisa diklasifikasikan nih golongan A gitu. Oh, kalau ini dia ideologis tapi tidak ikut gitu. Mungkin diklasifikasikan golongan B. Ada lagi nanti dia hanya ikut-ikutan tetapi belum ada nampak tanda-tanda dia akan berubah, mungkin dimasukkan ke golongan C gitu. Golongan A mungkin diadili gitu. Tapi ada nanti banyak masyarakat tuh yang terindikasi PKI tapi tidak diadili. Nah, di KTP-nya nanti, di KTP-nya biar dia bisa dideteksi, ada namanya ET, di KTP itu tertulis ET. Artinya ex tahanan gitu. Di kemana dia pergi nggak bisa menghilang. Nah, dari sini apa hasilnya gitu? Hasilnya dilihat orang selama 20 atau 32 tahun Orde Baru itu hasilnya adalah stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Jadi lawannya itu bisa dikendalikan dengan baik. Apa gunanya kita membahas masalah ini untuk kepentingan di konten kita ini, kepentingannya apa gitu. Kita ingin melihat apa urusannya ini dengan cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur biar dia lumpuh total gitu, atau kegiatan itu bisa diakhiri atau dikontrol dengan baik, kita harus melakukan beberapa kegiatan yang bersifat terus-menerus. Kalau kondisi real hari ini, Yusuf Mansur tuh susah bergerak. Dia mau bergerak kemana gitu.
Jadi yang harus kita lakukan biar dia nggak diam lah tiba-tiba bergerak. Seperti cerita anaknya. Diam-diam tahu-tahu Wirda Mansur itu membuat komunitas milenial anti bokeh. Ya dia bisa meraup uang dalam perkiraan banyak orang ya itu sekitar 9 miliar rupiah. Diam-diam dia. Kita di luar antisipasi gitu. Begitu muncul di permukaan di mass media, ya di medsos gitu, baru orang terperangah, oh ternyata Yusuf Mansur tetap melakukan kegiatan gitu. Jadi ibarat api ini, baranya itu tetap menyala gitu. Walaupun apinya itu sudah tertutup oleh sekam kehidupan gitu. Jadi kayak api di dalam sekam. Dia tetap menyala gitu. Nah, apa yang mesti kita lihat? Yang pertama tentu harus kita lumpuhkan pemahaman agamanya. Karena pemahaman agamanya itulah langkah awal atau basic bagi dia meraup uang dari mana-mana, dari masyarakat, dari jemaah masjid. Paketnya itu nanti ya macam-macam. Ya bisa paketnya itu pemberangkatan orang umrah. Ada paketnya nanti ya yang dilihat orang paytren, ada paketnya nanti masuk surga rombongan gitu. Macam-macam. Belum lagi cerita jual kuburan gitu. Nah, sekarang kita lihat dia mau menjadi bos TKI gitu. Karena dilihatnya di pemerintah membuka keran pengiriman TKI ke negara-negara Arab yang selama ini terjadi proses moratorium. Jadi ideologinya itu atau pemahaman agamanya itu harus kita lumpuhkan. Agama yang halu-halu ingin menipu orang dengan cerita sedekah gitu. Sedekah ceritanya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat, Yusuf Mansur itu bergerak kemana? Kemudian teman-temannya siapa? Kan ada temannya itu yang bernama sahabat Yusuf Mansur. Sekarang ya dia menjadi pembela cukong misalnya nih. Atau ada kasus masjid, ya Yusuf Mansur pasti membela cukong-cukong yang ingin merampas masjid masyarakat. Tidak peduli dia mau orang ini menjerit-jerit, masjid kami nggak ada urusan. Jadi harus kita pantau pergerakan Yusuf Mansur yang terus-menerus. Ya kan? Kalau pergerakannya bisa kita pantau, ideologinya bisa kita matikan gitu. Atau pemahaman agamanya bisa kita bongkar borok-boroknya, maka di saat itu dia agak kesulitan mengembangkan jurus-jurusnya. Ya kan? Terus cerita-cerita bohongnya harus kita publikasi terus-menerus bahwa ini orang memang pembohong gitu. Lalu kita tambah teman-temannya siapa? Temannya itu ya orang-orang yang biasanya juga mendapat rezeki dari Yusuf Mansur. Misalnya pesantrennya dibantu itu kan. Maka dia tidak mau tuh menyerang Yusuf Mansur. Kita menjelaskan orang yang tidak mau menyalahkan Yusuf Mansur, keyakinan agamanya pastilah abu-abu. Nah ini kita pantau keyakinan yang abu-abu ini. Karena abu-abu ini dengan gampang nanti berubah menjadi hitam. Dia dengan mudah itu menyeberang ke Yusuf Mansur gitu. Jadi kita telah deteksi ini. Maka orang-orang yang abu-abu ini juga masuk di dalam pantauan dan bahasan kita. Kemudian ada juga tuh ustazah-ustazah yang kelakuannya sama dengan Yusuf Mansur. Itu juga kita masukkan ke dalam kelompok, mungkin kelompok C lah ya. Orang yang punya keyakinan tapi mungkin tidak terkoneksi langsung dengan Yusuf Mansur. Karena ini sangat berbahaya gitu. Kenapa? Dengan gampangnya dia di tengah kesulitan dan penderitaan orang, Yusuf Mansur dengan gampang itu membeli tanah dan membangun investasi di warung steak and shake. Sampai sekarang dia nggak ada tuh merasa salah itu. Duit orang ditilap aja, dipindahkan, dibalik namakan, kira gitu kan. Ceritanya nih cerita bisnis batu bara gitu. Begitu duitnya masuk, langsung diambil dan dia lari. Nah, masyarakat mula-mula itu kan takut, ini takut akan menyenggol, ini tokoh agama menyanggol, takut dituduh nanti penistaan agama gitu. Tapi kita jelaskan itu bukan penistaan agama,
mengungkap kebohongan orang-orang yang berbaju ustadz atau berbaju agama. Itu bukan penistaan, itu adalah harus tindakan dakwah gitu. Nah inilah yang terus-menerus kita lakukan. Jadi ini sebuah kegiatan yang nggak bisa berhenti. Kita awasi, lalu di mana nampak ujungnya, di saat itu kita harus melakukan serangan balik. Counter attack-nya harus ada. Nah dalam beberapa tahun ini kan keyakinan agamanya terus-menerus kita bongkar. Gitu. Maka dia nggak bisa mengembangkan jurus-jurus baru untuk meraup duit masyarakat. Kecuali ada yang di luar pantauan kita seperti Wirda Mansur yang beroperasi kepada anak-anak muda dengan paket komunitas milenial anti bokeh. Itulah yang kita lihat pantauan-pantauan kita bagaimana melindungi masyarakat dari tindakan penipuan orang-orang yang berbaju agama seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.